Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Muhammad Said Didu menjadi salah seorang yang turut menggaungkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia lantas menyinggung keberadaan Presiden Prabowo Subianto. Said Didu menilai, Prabowo selalu membantu menangani masalah Gibran maupun keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat ini, Prabowo dinilai berada di tikungan tajam yang berbahaya. Oleh karena itu, Said berharap agar kepala negara kembali ke jati dirinya dan lepas dari bayang-bayang Jokowi. Pernyataan ini disampaikan saat Forum Purnawirawan TNI menggelar konferensi pers di wilayah Kemang, Jakarta pada Kamis, 3 Juli 2025. Kebetulan, setiap ada desakan kepada dinasti Jokowi, langsung muncul Prabowo untuk membela. Setiap. Contoh, saat mau pelantikan penentuan menteri, langsung menghadap ke Solo kan. Karena saat itu, bahwa isu bahwa menteri-menteri dari Jokowi out dan masuk PDIP. Langsung Prabowo terbang ke Solo 13 Oktober menghadap Jokowi. Pada saat acara Gerindra di Sentul, yang teriak hidup Jokowi, itu kan kejadiannya begini. Pada saat sampai sekarang Gerindra kan menentukan pengurusnya. Karena saat itu Munas menetapkan bahwa Prabowo akan maju 2029. Info yang kita dapat, Jokowi marah karena mau anaknya. Maka diobati dengan teriak hidup Jokowi. Pura-pura hidup. Ya, nggak tahu siapa itu beneran. Nah, yang ketiga, saat Bobi mulai disentuh dan sekitar ini di Medan, itu langsung menyatakan mari kita hormati Jokowi. Jadi memang saya nggak tahu, kalau kita tanya orang-orangnya menyatakan ini strategi, tapi ini memang strategi tikungan tajam yang sangat berbahaya. Karena mohon maaf, di sekitar Prabowo itu adalah orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi yang ada pendukung Jokowi 24 karat mungkin ada di ruangan ini. Nah, itu yang problem, Pak. Jadi menurut saya, ya saya setiap ini berdoa saja, ya Allah, bikin siuman Prabowo kembali ke jati dirinya. Musuh utama Prabowo adalah otaknya paksa keberlanjutan, tapi pikirannya itu adalah menyelesaikan paradoks Indonesia. Nah, itu kontradiksi terus yang begini. Jadi saya hanya mengajak semua ini, mari kita sama-sama berdoa agar Prabowo jadi siuman dan lepas dari bayang-bayang Joko Widodo. Karena Joko Widodo betul-betul membuat kerusakan yang sangat berat. Tapi Prabowo tidak pernah mengeluh atas beban itu. Coba kemarin waktu 24 Oktober kan menyatakan utang cuma 8.000 triliun. Tahu-tahu sekarang di muka Menteri Keuangan menjadi 10.000 triliun. Berarti hanya sekian bulan bertambah 2.000 triliun. Artinya ini kerja duet Mulyono Mulyani yang selalu dibangga-banggakan itu menyembunyikan utang agar nama baik Prabowo Jokowi masih bagus. 2.000 triliun dalam waktu 2-3 bulan. Ini clear sekali. Jadi, nah terus Pak Prabowo masih percaya Mulyani, masih percaya yang lain, sementara yang dikerjain. Jadi saya menganggap, ya Allah, saya tahu, saya berharap betul pemikiran Prabowo masih tetap patriotisme dan nasionalisme bergaya Rambo, malah saya tekan ultranasionalis, tapi hatinya janganlah terlalu maha pengasih kepada perusak negeri. Karena saya menyatakan Pak Prabowo sekarang walaupun pidatonya mulutnya menyatakan berantas korupsi, ambil aset negara, tapi terlalu maha pengasih pada para perampok. Terima kasih. Jadi jawaban saya, mari kita semua berdoa agar kembali Prabowo siuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.